Di tanah rempah yang harum, di antara debur ombak laut Banda yang bergelombang tenang, rakyat Maluku pernah hidup dalam kesengsaraan yang mendalam. Rempah-rempah yang tumbuh subur dari keringat mereka, yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran, justru tak lagi menjadi milik mereka. Semuanya dirampas dan dikuasai oleh Belanda, yang datang membawa belenggu berupa pajak tinggi, kerja paksa, dan berbagai kebijakan kejam yang mencengkeram kehidupan rakyat sehari-hari. Mereka dipaksa menanam, bukan untuk mengisi perut keluarga, tetapi untuk mengisi kas Belanda. Mereka diperintahkan bekerja, bukan demi kelangsungan hidup, tetapi demi memperkaya para penjajah. Namun, di tengah kepedihan dan penindasan itu, lahirlah secercah harapan. Seorang pemimpin bangkit dari kalangan rakyat, dialah Thomas Matulesi, yang kita kenal sebagai Sang Kapitan Patimura. Dalam gelapnya malam, hanya diterangi cahaya lentera bambu yang remang-remang. Para pejuang Maluku berkumpul secara rahasia, dengan tekad yang bulat dan semangat yang membara. Mereka bersumpah, demi tanah air, demi kebebasan, dan demi Maluku tercinta. Di sanalah, dalam pertemuan suci itu, Patimura diangkat menjadi panglima perang, pemimpin besar bagi rakyat yang merindukan kemerdekaan. Fajar tanggal 16 Mei tahun 1817, menyingsing di Saparua dengan warna merah darah, menandai dimulainya perlawanan. Dengan gagah berani, pasukan Patimura menyerbu benteng Durste. Asap, api, dan teriakan perjuangan menggema membelah udara. Benteng yang menjadi simbol kekuasaan kolonial itu akhirnya jatuh ke tangan rakyat. Bendera Belanda diturunkan dengan paksa. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rakyat Maluku merasakan manisnya arti sebuah kemenangan. Kemenangan gemilang di Saparua ini membakar semangat perlawanan hingga ke pulau-pulau lain. Api perjuangan menjalar ke Haruku, Nusa Laut, Seram, hingga Ambon. Rakyat bersatu padu, bahu-membahu, menolak untuk tunduk pada penindasan. Mereka menunjukkan pada dunia bahwa semangat mereka tak bisa dipadamkan. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kapal-kapal perang, miriam-miriam mematikan, dan pasukan dalam jumlah besar dikerahkan untuk membalas kekalahan mereka. Pertempuran demi pertempuran berkecamuk dengan dahsyat. Banyak darah tertumpah, banyak nyawa melayang di medan perang. Dan karena sebuah pengkhianatan yang menyakitkan dari bangsanya sendiri, sang pemimpin, Kapitan Patimura, akhirnya tertangkap. Bulan Desember tahun 1817, di Benteng Victoria, Ambon, Patimura harus menghadapi akhir perjuangannya di tiang gantungan. Ia dieksekusi di hadapan rakyatnya sendiri. Namun, sebelum ajal menjemput, dengan suara yang lantang dan tak gentar sedikit pun, ia berseru, "Selama matahari masih bersinar di timur dan tenggelam di barat, rakyat Maluku tidak akan pernah menyerah." Di antara kerumunan yang menyaksikan momen tragis itu, ada seorang gadis muda pemberani bernama Martha Kristana Tiahau. Ia tidak menangis. Sebaliknya, di dalam hatinya ia berjanji akan meneruskan perjuangan sang kapitan. Meskipun pada akhirnya, ia pun gugur di tengah laut Banda. Dalam perjalanan menuju pembuangan, namanya abadi bersama Patimura sebagai pahlawan bangsa. Perlawanan fisik Kapitan Patimura mungkin berakhir di tiang gantungan. Namun semangatnya tidak pernah mati. Api perjuangannya terus hidup. Di setiap debur ombak Maluku, di setiap hembusan angin di Saparua, dan di dalam dada setiap anak negeri yang mencintai kebebasan dan keadilan. Inilah kisah abadi Patimura, api dari Saparua, yang cahayanya tak akan pernah padam oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa.